Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa saya akan langsung ke Kak Korlantas. Pak Kakor, kalau melihat rutinitas ya atau kecenderungan dari pengguna jalan ini nampaknya kok banyak yang lebih terfokus ke jalan tol begitu, sedangkan mereka seharusnya bisa menggunakan arteri. Nah, untuk di arteri sendiri ini perhatiannya seperti apa? Dan juga rekayasa lalu lintas yang nantinya akan diberlakukan bagaimana di masa puncak arus balik ini ya? Dalam operasi ketupat, ini kan operasi kemanusiaan. Mhm. Jadi ada 4 klaster yang harus kita kelola secara bersama-sama dan komprehensif. Yang pertama adalah tata kelola jalan tol. Yang kedua jalan arteri. Yang ketiga adalah tempat-tempat penyeberangan darat, laut, udara, dan terminal. Yang terakhir adalah tempat-tempat wisata. Berkaitan dengan bagaimana tata kelola di arteri, Mabes Polri telah membuat pos pam dan pos pelayanan sejumlah 2.325. Jadi cukup banyak sekali untuk pos pam, pos pelayanan sepanjang jalan dan sepanjang jalur. Memang sedikit agak anomali ya, ini adanya kebijakan work from anywhere, terus termasuk juga pengurangan sumbu 3 ini membantu sekali proses kelancaran lalu lintas. Khusus di jalur arteri, baik itu di Puncak, di Simpang Pelabuhan Ratu, Simpang Paru Kuda Sukabumi, termasuk juga Pasar Linggapura Brebes, ini memang cukup padat. Namun demikian, skenario dan cara bertindak untuk mengantisipasi padat arus ini sudah kita lakukan dengan baik. Dan hari ini, malam ini juga, kami dengan Pak Menteri Perhubungan juga akan turun, cek langsung ke Gap Tol Banyumanik, memastikan bangkitan arus yang melalui tol, sehingga proyeksi ada berapa kendaraan yang sudah menuju Jakarta yang rencananya besok Pak Menteri dengan Pak Kapolri akan melepas blackout one way nasional arus balik yang direncanakan besok tanggal 6 jam 09.00. Baik, tapi kalau kita berbicara keseluruhan mengenai arus mudik dan juga arus balik ini kan tidak hanya kepadatan-kepadatannya saja Pak yang kemudian ini perlu menjadi perhatian, tetapi juga angka-angka kecelakaan begitu ya. Nah, kalau sampai hari ini setidaknya data yang kemudian sempat dihimpun oleh pihak kepolisian berkaitan dengan kecelakaan ini seperti apa, Pak Kakor Lantas? Kalau berkaitan dengan kualitas daripada kecelakaan dan data jumlah kecelakaan, insya Allah tahun ini turun ya. Hampir sekitar 40%, termasuk juga fatalitas korban juga turun. Tetapi ini kan dinamis, masih berjalan. Baik. Dibandingkan dengan 2024 dengan 2025. Ada penurunan Pak dua-duanya. Baik kualitas jumlah kecelakaan dan kualitas fatalitas korban meninggal. Semuanya turun, alhamdulillah. Baik, saya bergeser ke Pak Elba. Pak Elba, kalau kita melihat sekalipun datanya sudah turun begitu ya angka kecelakaan ini, apa yang kemudian juga turut menjadi perhatian dari Kementerian Perhubungan ini Pak? Apakah ini juga sejalan mungkin? Tadi saya juga sempat menyinggung sedikit pada saat berbincang dengan Pak Dharma begitu ya. Ini mungkin tidak ya gara-gara pengguna motor di jalur arteri ini kan relatif berkurang. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu penyebab kurangnya atau turunnya angka kecelakaan ini, Pak Elba? Ya Mbak Tiara, terima kasih. Jadi turunnya korban kecelakaan maupun kecelakaan ini sangat kita syukuri. Dan memang di jalan arteri ini kita lihat kesiapan dari pemerintah, dari kepolisian begitu kuat Mbak Tiara. Dengan adanya posko-posko, dengan adanya rest area yang banyak, dengan adanya masjid-masjid dijadikan rest area, dengan Kementerian Agama. Dan juga kesadaran masyarakat pemudik ini sekarang sangat tinggi Mbak Tiara untuk terhadap kesadaran berkeselamatan di jalan raya. Ini penting sekali karena kita bersama kepolisian terus mengedukasi jauh-jauh hari sebelum musim lebaran berjalan ini supaya masyarakat yang utama adalah prioritas pada keselamatan. Kemudian juga tadi kebijakan terkait dengan bekerja dari mana saja, work from anywhere, dan juga pembatasan kendaraan angkutan seperti truk sumbu 3 dan lain sebagainya memberikan dampak positif terhadap turunnya kecelakaan ini. Dan memang di jalan arteri pun kalau kita lihat, kalau kita perhatikan seperti yang sudah kita lihat juga banyak aparat kepolisian juga di sana hadir dan kemudian juga petugas-petugas di subdaerah juga sangat aktif di sana Mbak Tiara. Sehingga jika terjadi kepadatan sedikit, jika terjadi keramaian, itu langsung dibuat keputusan-keputusan sangat strategis. Demikian Mbak Tiara.
Baik, tapi kalau data dari Kementerian Perhubungan sendiri, Pak Elba, informasinya memang arus balik ini akan lebih padat dan lebih ramai ya dibandingkan dengan arus mudik. Ini konfirmasinya seperti apa? Ya, kalau kita melihat tren kemarin memang ini kelihatan arus balik waktunya memang lebih pendek dibanding arus mudik sebelumnya Mbak Tiara. Makanya kemudian Menteri Perhubungan Pak Budi Purwagandi sangat mengapresiasi keputusan dari Menpan RB yang memperpanjang masa bekerja fleksibel atau bekerja dari mana saja bagi ASN dan pejabat-pejabat di pemerintahan. Nah, ini penting sekali untuk kita kembali memeratakan arus balik ini supaya lebih merata di beberapa hari ke depan, Mbak Tiara. Jadi tidak hanya fokus kepada tanggal 5 sampai 7, tetapi juga terutama para ASN bisa memanfaatkan libur bekerja fleksibel ini untuk kembali ke kotanya masing-masing, bekerja kembali dengan menggunakan dengan memanfaatkan keputusan dari Menpan RB ini, Mbak Tiara. Baik, kita tahan terlebih dahulu. Pak Elba, ini kita akan melihat secara langsung ya, seperti apa kemudian ini pantauan langsung dari jalur arteri Nagrek. Ini sudah ada rekan kami, Suhendar, yang akan mengabarkannya untuk Anda. Selamat malam, Suhendar. Ya, selamat malam, Tiara. Hari ini Sudah ada malam ini kepadatan dan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan? ada hari ini jajaran Polresta Bandung memperlakukan bukan pengalihan tapi penambahan lajur yang menuju arah Nagrek menuju Cilenyi dari 2 lajur menjadi 3 lajur. Namun apa yang dilakukan pihak kepolisian masih tetap terjadi kepadatan yang mengular hingga ke masuknya lingkar Nagrek ini. Dan kepala dari kemacetan ini pun kurang lebih dekat daerah kawasan Citaman. Dan jaraknya pun sekitar kilometer dan semuanya arus lalu lintas hanya bisa berjalan sekitar 10 sampai 15 km per jam. Ini kan Tiara. Ya. Suhendar, bisakah Anda mungkin memberikan gambaran kepada kami ya dan juga sedikit bergeser agar bisa tampak lalu lintas saat ini real time begitu di belakang Anda, Suhendar? Boleh Ya, baik. sedikit Bisa minta tolong bergeser? Baik, bisa saya gambarkan untuk kondisi saat ini terlihat dari layar kaca Anda antrian kendaraan yang mengular sejak tadi sekitar jam 17 sore semenjak hujan besar yang melanda kawasan Nagrek ini sehingga kendaraan yang melintas di lingkar Nagrek ini harus berhati-hati dan memelankan laju kendaraannya karena jalanan licin. Selain itu di daerah Citaman sendiri ada persimpangan dan aktivitas warga yang membuat kendaraan sedikit memelankan lajunya. Akibatnya kendaraan terus mengular hingga perbatasan Garut dengan lingkar Nagrek. Sementara itu, pihak kepolisian Resort Kota Bandung melakukan rekayasa lalu lintas dengan memberikan menambah. Baik. Cuaca di sana hujan begitu tampaknya, jadi diharapkan pengendara yang akan melintas di jalur Nagrek ini untuk tetap berhati-hati karena memang hingga saat ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Suhendar, rekayasa lalu lintas masih diberlakukan ya di sana. Terima kasih Suhendar melaporkan langsung dari jalur Nagrek, Jawa Barat. Saya ke Pak Dharma. Pak Dharma, kalau kita berbicara mengenai arteri, ini apa yang seharusnya diketahui oleh masyarakat berkaitan dengan arus balik ini yang informasinya jauh lebih padat begitu ya dibandingkan arus mudik, karena kalau arus mudik kan mungkin waktunya lebih lama dan juga mereka relatif terpencar, ada work from anywhere juga gitu ya. Ya, sebetulnya karena jalur arteri ini kan terutama setelah adanya tol Trans Jawa sejak mulai 2016 sedikit agak terlupakan, apalagi kalau Nagrek ya, ini agak sedikit terlupakan sehingga memang kondisinya tidak seprima seperti yang ada di jalan tol gitu. Sehingga saya kira para pengguna itu memang harus ekstra hati-hati. Apalagi kalau daerah Nagrek memang jalannya juga berliku dan tidak semantap seperti jalan tol.
dan kondisinya juga sempit, maka saya kira memang harus ekstra hati-hati. Dan lalu lintasnya kan juga bercampur antara kendaraan roda 4 dengan roda 2. Nah ini saya kira kecelakaan-kecelakaan pun saya kira lebih banyak terjadi di jalan arteri itu. Nah memang ini tantangan besar bagi kita. Sebetulnya sebelum ada tol Trans Jawa ya, Nagrek kalau sisi selatan, kalau utara itu Simpang Jomin itu selalu muncul sebagai persoalan. Tetapi setelah adanya tol Trans Jawa sejak tahun 2016, dua tempat ini relatif berkurang sehingga fokus perhatian Kementerian PUPR juga sepertinya berkurang dibandingkan dengan masa-masa lalu gitu. Karena itu ke depan menurut saya harus dijadikan alternatif lagi supaya orang tidak bertumpu pada jalan tol sehingga jalan arteri itu juga harus dibenahi. Itu salah satu catatan yang bisa dijadikan sebagai evaluasi begitu ya. Iya, karena jalan arteri pasti menjadi pilihan bagi pengendara sepeda motor meskipun menurut saya ke depan pengendara sepeda motor itu harus ada program-program secara sistematik untuk dikurangi. Termasuk juga mengembangkan angkutan umum di daerahnya. Karena apa? Mereka menggunakan sepeda motor karena di daerahnya tidak ada angkutan umum. Nah, karena itu menyelesaikan angkutan motor itu adalah dengan cara menyelesaikan angkutan umum di daerah masing-masing. Itu salah satu evaluasi yang tentunya nanti kita juga akan terus membahas ya Pak ya, agar pemberlakuan mudik dan juga balik lebaran di tahun-tahun selanjutnya ini jauh lebih baik lagi begitu. Dan kami akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam.